yang akan melandasi tema kita, yaitu tentang kesepian dan kehampaan hidup. Keluaran pasal 3 ayat 7, lalu Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Nah, ini ayatnya tidak terlalu banyak, jadi saya mengajak kita membaca bersama-sama ya, langsung. Keluaran pasal 3 ayat 7, kita membaca bersama-sama, 1, 2, ya. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Mari kita membuka Matius pasal 11 ayat 28 sampai ayat 30. Mari kita membaca bersama-sama ayat 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, tema kita atau tema yang diberikan kepada saya pada pagi hari ini itu adalah tentang kesepian dan kehampaan hidup. Ya, temanya sulit, gitu ya, ini ya, karena tema yang berat sebetulnya, tetapi ini juga adalah tema yang mungkin setiap hari kita dengar dan kita hadapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam konteks kita hidup di Singapura. Saya mau memulai khotbah pada pagi hari ini dengan memberikan satu kesaksian yang saya alami sendiri. Waktu kami baru 2 minggu tiba di Singapura, jadi 2 minggu tinggal di Singapura. Lalu kami naik MRT, ya, di dalam MRT ketemu dengan satu orang, kalau saya tidak salah waktu itu dari Sri Lanka begitu ya orangnya. Dia pekerja bangunan, gitu. Jadi waktu duduk di situ, sebenarnya yang duduk itu istri saya, lalu ada orang ini, lalu ada satu kursi kosong, gitu. Lalu kursi kosong itu untuk reserve, ya, biasanya reserve seat yang paling pojok. Jadi saya tidak duduk di situ. Nah dia liatin saya begitu ya, terus dia ngerti kali, dia bergeser ke reserve seat. Nah jadi saya duduk di sebelahnya, begitu. Nah jadi waktu duduk itu kami ngobrol-ngobrol. Dia pakaiannya biasa sekali ya, orang yang sangat sederhana begitu. Jadi saya bilang terima kasih gitu, udah kasih saya kursi gitu. Sama-sama. Waktu dia ngomong, saya mencium bau alkohol yang cukup kuat gitu ya dari mulutnya. Lalu saya tanya, ya, waktu itu udah agak malam, mungkin sekitar jam 6, jam 7 begitu. Saya tanya, baru pulang kerja? Saya bilang begitu. Iya katanya gitu. Oh kerjanya di mana? Dia kerja di bangunan, ini segala macam. Dia cerita lah begitu semuanya. Oh pagi-pagi jam berapa biasanya? Kalau itu jam 6 pagi udah harus jalan, dia bilang. Ini semua mengerjakan kegiatan sehari-hari gitu. Sampai malam ya biasanya. Iya sampai malam gitu. Ini dari mana? Ketemu teman kata dia begitu. Terus ketemu teman ternyata minum gitu ya. Ketemu teman jadi minum bersama. Mungkin itu hiburannya kali ya. Mungkin itu hiburannya. Terus saya tanya udah berapa lama di sini? Dia bilang saya udah 6 bulan katanya. Terus dia tanya saya udah berapa lama? Oh saya sih baru 2 minggu di sini. Jadi baru kenal-kenalan sama Singapura. Saya bilang begitu. Terus dia bilang ya udah 6 bulan gitu. Terus saya tanya udah menikah? Udah gitu. Ada istri, ada anak. Di mana? Oh di sana. Dia cerita ya di negara asalnya begitu. Terus saya tanya. Wah pasti 6 bulan gak ketemu, mereka kangen ya, gitu. Udah lama gak ketemu, gitu. Nah waktu saya ngomong begitu, ini laki-laki dewasa ya, gitu. Dia tiba-tiba matanya tuh langsung merah begitu dan berkaca-kaca, gitu. Karena dia gak punya kesempatan untuk pulang, gitu. Bahkan untuk menelpon kadang-kadang tidak mudah, sulit begitu, dengan berbagai keterbatasan seperti itu. Bapak Ibu Saudara, mungkin ini adalah salah satu dari potret kehidupan orang-orang yang tinggal di Singapura, gitu. Bagaimana keterpisahan ya, tuntutan hidup dan lain sebagainya. Tapi mau
mau di ngomong seperti apa lagi, karena memang kalau mau maju begitu ya, mau hidup yang lebih baik dan lain sebagainya, kadang-kadang memang perlu ada pengorbanan begitu, sacrifice. Dan dengan situasi yang seperti ini, banyak sekali akhirnya orang-orang yang betul-betul merasa tidak mudah begitu. Kalau kita bicara tentang tekanan hidup, itu kan ada yang namanya resiliensi ya. Jadi kalau orang itu dihantam dengan berbagai kesulitan, jadi ada orang yang resiliensinya, jadi dia punya kemampuan untuk berbalik begitu, dia bertahan begitu. Tapi ada orang yang setelah dia kena, dipukul begitu dengan tekanan hidup, dia nggak berbalik ya, dia terus saja begitu tepar. Nah, saya berpikir mungkin ada orang-orang juga yang mungkin punya resiliensi yang tidak mudah begitu, jadi yang lemah malah begitu dan kesulitan. Misalnya kalau kita lihat. Nah, ini statistik ini saya pernah tampilkan waktu itu di dalam khotbah juga. Ini adalah satu gambaran, ini 2 tahun yang lalu ya, 2016. Jadi suicide statistik di Singapura. Dan gambarnya memang angka statistiknya cukup tinggi di sini begitu. Tapi berita baiknya, kalau buat saya berita buruk, dari laki-laki dan perempuan ternyata laki-laki yang paling banyak begitu ya, yang suicide gitu. Dan angkanya cukup tinggi, yaitu 429 dari 1 tahun. Tapi kalau kita perhatikan dari tahun 96 naik terus ke atas, itu angkanya terus menerus naik, gitu, cenderung naik begitu. Walaupun ada di beberapa tahun itu turun, tapi cenderung naik ke atas. Nah, kalau di dalam grafik seperti ini lebih jelas, yang biru itu adalah angka suicide untuk yang laki-laki, yang male. Yang merah itu yang perempuan. Jadi kita lihat yang laki-laki itu lebih tinggi jumlahnya ya, yang melakukan. Karena katanya kalau yang perempuan itu dipikir-pikir ya enaknya gimana ya bunuh diri gitu. Misalnya minum jamu atau minum teh hijau begitu misalnya. Atau apa pakai campuran. Rencananya banyak, kalau laki-laki rencana dikit langsung dilakukan. Jebret begitu. Jadi sukses dia begitu ya. Jadi tingkat kesuksesannya tinggi sekali gitu angka ininya, statistiknya. Nah terus umur berapa biasanya? Nah tahun 2016 itu ternyata angka yang tertinggi itu adalah di usia 20 sampai 29 tahun ya. Begitu. Dan juga 50 sampai 59 tahun. Makanya beberapa waktu yang lalu kalau kita membaca di surat kabar, elderly itu banyak sekali yang melakukan suicide gitu. Yang bunuh diri ya. Itu menyedihkan sekali sebetulnya. Karena Singapura juga sebenarnya termasuk kita masuk di dalam aging population gitu. Lalu yang perempuan bagaimana? Nah, yang perempuan itu usia 30 sampai 39 tahun. Gitu ya. Lalu 40 sampai 49 tahun. Ya, angkanya tidak terlalu tinggi. Yang laki-laki ya, tadi yang laki-laki lebih tinggi 56, 52 begitu. Jadi kita bisa lihat di sini ada perbedaan. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bisa amati dari fakta-fakta ini? Yang pertama, paling sedikit 1 orang mati bunuh diri di Singapura setiap hari. Itu 429 dari 1 tahun itu 365 hari. Jadi 1 hari mesti ada 1 gitu ya. Bukan keserempet MRT ya, bis gitu ya. Bukan keserempet gitu. Mungkin dia menyerempetkan diri atau entah dia lompat, macam-macam lah begitu. Saya pernah melayani di salah satu retret di anak remaja GPO ya. Jadi retret di sana ada satu anak remajanya yang cerita. Dia itu merasa bersalah sekali. Saya tanya, kenapa kamu merasa bersalah? Karena dia itu punya teman yang setiap hari. Bapak Ibu bayangkan ya. Setiap hari ceritanya adalah saya mau bunuh diri. Dan dia merasa bersalah sekali karena dia tidak bisa menolong temannya itu untuk berhenti cerita atau berusaha untuk membunuh diri. Saya bilang, aduh kasihan amat. Yang temannya juga kasihan, dia mau bunuh diri. Yang ini juga kasihan begitu ya. Karena dia merasa bersalah sekali. Lalu saya bilang, itu bukan tanggung jawab kamu. Ya harus dibawa ke memang orang yang mumpuni gitu ya. Yang memang dia punya kapabilitas untuk menolong begitu. Kamu adalah temannya. Tapi saya hargai betul-betul karena anak ini punya empati yang luar biasa. Nah itu realita yang ada di dalam kehidupan anak-anak remaja kita. Begitu. Anak remaja, anak pemuda. Lalu tingkat kematian karena bunuh diri lebih banyak terjadi pada laki-laki pada rentang usia 20 sampai 29. Nah apakah ini karena adaptasi kerja? Nah kita tidak tahu ya. Lalu pada rentang usia 50 sampai 59. Apakah ini karena post power syndrome? Kita juga tidak tahu. Tapi menarik kalau misalnya dicari
korelasinya begitu ya, penelitiannya ini, penelitian entah itu kuantitatif atau kualitatifnya, kenapa angka ini yang tinggi begitu. Itu menarik sekali. Nah, saya duga di GPBB tidak ada begitu ya, kita ya. Ini angka-angka ini adalah angka-angka pemuda kita dan juga angka-angka senior begitu. Kalau dengan persekutuan-persekutuan yang banyak, apalagi dikelilingi krecek ya, pork belly dan yang lainnya sambil bernyanyi memuji Tuhan. Nah, ini kesepian jauh jadinya begitu ya. Kesepian jauh gitu karena ada fellowship-nya, ada ininya gitu. Tapi ini realita yang ada di Singapura ya. Dan Singapura menjadi konteks kehidupan yang penuh kompetisi, tekanan dan menghadapi aging population. Kalau kita lihat dari statistiknya itu 1 dari 4 orang yang jadi 1 dari 4 citizen itu adalah usianya di atas 65 tahun. Nah, biasanya orang-orang muda yang punya pendidikan yang cukup, pendidikan yang baik atau skill dan kapabilitas yang baik, banyak yang memilih untuk tinggal di luar. Ada yang di Aussie, ya, New Zealand dan lain sebagainya. Tapi Singapura sekarang ini sedang mengalami yang namanya aging population. 1 dari 4 orang itu usianya di atas 65. Itulah sebabnya pelayanan-pelayanan yang sifatnya kesehatan banyak sekali berkembang. Dan kenyamanan dan keamanan hidup, nah ini poin yang keempat menurut saya menarik sekali. Ternyata kenyamanan dan keamanan hidup itu tidak selalu berbanding lurus dengan kepenuhan hidup. Kita selama ini mungkin ya berpikir atau berasumsi kalau saya nyaman, aman, kalau segala sesuatu itu saya punya, lengkap semuanya, maka ada fulfillment. Ternyata tidak selalu begitu. Karena di dalam konteks kehidupan yang, di dalam konteks kita sehari-hari di Singapura, dengan keamanan, dengan kenyamanan yang begitu tinggi dan begitu baik, seharusnya ini berbanding terbalik, begitu, angka statistiknya. Tetapi angka statistiknya, dia berbanding malah cukup banyak begitu, suicide-nya seperti itu. Jadi di sini kita bisa melihat ternyata di dalam kesuksesan, di dalam keadaan yang punya segala sesuatu, di sini ada fakta bahwa kesepian dan kehampaan hidup itu tetap ada. Gitu. Kesepian dan kehampaan hidup itu tetap ada. Nah, dulu bangsa Israel waktu mereka berada di dalam konteks Mesir, tadi kita baca di dalam Keluaran ya. Di dalam Keluaran kita melihat bahwa bangsa Israel juga mereka mengalami satu penindasan. Mereka juga mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan hidup setiap hari. Mereka juga mengalami yang namanya kesepian dan kehampaan hidup. Dan kalau kita melihat di dalam Keluaran pasal 12 ayat 40 sampai 41, bangsa Israel itu ditindas dan dijadikan budak oleh Firaun di Mesir itu selama 430 tahun. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau misalnya kita punya satu generasi itu 70 sampai 80 tahun ya, biasanya satu generasi kira-kira begitu. Taruhlah misalnya diperpanjang sampai 90 tahun. Kalau selama satu generasi itu saja dijadikan budak, itu saja sudah cukup panjang. 430 tahun. Jadi beberapa generasi gitu. Jadi dari papa itu kecil udah budak gitu. Engkong kecil juga budak begitu. Gitu. Atasnya lagi papanya engkong juga budak begitu. Jadi punya cucu-cucu juga budak. Jadi benar-benar kehidupannya itu adalah satu kehidupan perbudakan di Mesir. Nah, kita perlu membayangkan bangsa Israel dalam konteks seperti itu. Kenapa? Karena ini menolong kita untuk melihat bahwa ternyata orang yang sudah bertahun-tahun hidup di dalam konteks perbudakan seperti itu, dia akan terbentuk dengan pola pikir budak. Bapak Ibu masih ingat siapa bapak leluhur bangsa Israel ya? Yang disebut sebagai the father of faith atau bapak orang beriman. Pasti jawabannya adalah siapa? Bapak Abraham, betul. Bapak Abraham itu adalah bapak yang sangat amat kentara imannya kepada Tuhan. Lalu ada Ishak dan juga ada Yakub. Dan juga ada satu teladan lagi, satu orang, yaitu yang namanya Yusuf. Masih ingat ya? Dan Yusuf itu sangat terkenal sekali dengan teladan apanya? Waktu dia digoda oleh tante Potifar itu.
Maka dia itu sangat amat menjaga kesucian hidup. Nah, semua warisan iman itu sudah tidak lagi terlihat di dalam diri bangsa Israel. 430 tahun itu seperti betul-betul menghapus semua itu. Yang ada di dalam pikiran mereka cuma satu. Hidup itu susah. Hidup itu susah, hidup itu berat. Setiap hari tugas saya adalah mengumpulkan jerami, dibakar, lalu digabungkan dengan tanah liat, lalu dijemur sampai begitu keras, lalu dibakar lagi untuk bikin batu bata. Untuk membuat piramid-piramid bagi Firaun. Hidupnya cuma satu, tujuan hidupnya cuma itu. Jadi tujuan hidupnya cuma satu, yaitu jangan sampai dibunuh. Jangan sampai mati. Sebisa mungkin kamu jangan mati. Begitu. Baik-baik kerja, dengarkan itu apa kata atasanmu, yang pencambuk-pencambuk itu, survive, kamu harus survive. Tidak ada sukacita, begitu saja setiap hari. Jadi default mode-nya itu di dalam kehidupan bangsa Israel yang menjadi budak ini, itu adalah survival mode. Kalau ditanya apa yang paling penting di dalam kehidupan mereka, maka fokus kehidupannya itu ada pada 4 huruf, yaitu food, makanan. Cuma itu saja. Itulah sebabnya waktu mereka dibawa keluar dari Mesir ke padang gurun, yang mereka gerutukan tentang apa? Aduh Musa kenapa kita tidak saat teduh dulu? Oh, mereka nggak pernah menggerutu begitu. Aduh Musa, kita belum berdoa kepada Tuhan. Kenapa langsung pimpin kemari? Oh, nggak pernah. Yang mereka gerutu apa? Aduh Musa, bawa kita kemari. Dulu kita makan daging melimpah enak. Duduk di depan kuali yang berisi daging. Ada bawang putih, ada apa segala macam ya. Lalapan gitu maksudnya mungkin ya gitu ya. Kacang panjang semua. Yang mereka keluhkan itu cuma satu, yaitu apa? Food. Yang ada di pikirannya cuma food. Gitu. Satu aja itu. Gitu. Kenapa? Karena mereka budak. Gitu. Jadi survival mode. Nah, Tuhan membawa mereka keluar dari survival mode itu kepada worshiping mode. Jadi bangsa Israel itu dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi bangsa penyembah Tuhan. Yang fokus utamanya adalah pada 5 huruf, yaitu faith. Dari cuma memikirkan tentang makanan, mereka diminta oleh Tuhan untuk melihat lebih jauh di balik makanan itu. Bahwa ada Tuhan sang pemelihara hidup mereka. Wah, itu bangsa Israel tidak bisa lihat. Waktu mereka jadi budak-budak hanya terus-menerus kayak begitu. Nah, ini juga sebenarnya berlaku bagi umat Tuhan. Bukan hanya di masa lalu, tapi juga di masa kini. Banyak orang yang hidupnya itu adalah survival mode, bukan worshiping mode. Dia tidak bisa melihat Tuhan di dalam hidupnya. Yang bisa dia lihat adalah pengerah-pengerah, kalau pakai istilah Keluaran itu ya tadi ya. Atau pencambuk-pencambuk yang mengejar dari belakang. Atau mungkin apa yang menjadi kebutuhan mereka kalau disederhanakan atau dikerucutkan, yaitu pada 4 huruf itu, yaitu food. Begitu. Ketika masuk ke dalam tahap faith, itu susah sekali. Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi peringatan. Nah, tetapi Tuhan itu adalah Allah yang baik sekali. Dikatakan dia mendengar. Aku mendengar keluh kesah mereka. Tuhan katakan di dalam Keluaran tadi. Dan Tuhan memberikan Musa bagi mereka. Untuk memimpin mereka keluar dan belajar untuk hidup sebagai umat Tuhan. Bertahun-tahun di sana. Ya, mengalami didikan Tuhan sampai mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan akhirnya mengalami berkat Tuhan yang berkelimpahan. Bagaimana dengan bangsa Israel yang ada di dalam perjanjian baru? Apakah mereka mempunyai kehidupan yang berbeda? Ternyata tidak terlalu berbeda. Tadi kita baca di Matius pasal 11 ya. Matius pasal yang 11. Bangsa Israel atau kalau dalam perjanjian baru itu disebut sebagai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu ditindas oleh bangsa Romawi. Nah, mereka juga jadi budak secara politik. Jadi dulu di perjanjian lama ini mereka budak dari Firaun. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru mereka jadi budak oleh orang Roma. Dan orang Roma itu kejam, tidak tanggung-tanggung. Ya, badannya juga keker ya, begitu. Jadi banyak sekali terjadi penganiayaan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Tetapi mereka juga sebenarnya budak secara spiritual. Orang-orang Yahudi itu bukan hanya ditindas oleh orang Roma, tetapi juga mereka harus melakukan seluruh hukum Taurat. Jadi ditindas oleh orang Roma, dalam tanda kutip, dan juga ditindas oleh
imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, ya. Jadi kalau mau diterima oleh Tuhan, harus betul-betul melakukan seluruh hukum Taurat tanpa bercela, dan yang lebih berat itu adalah beserta pengembangannya. Ya, beserta pengembangannya yang kami kembangkan. Nah, itu disebutnya halakot. Saya pernah waktu itu mengkhotbahkan ini, itu jumlahnya banyak sekali. Langkah misalnya harus dihitung, gitu ya. Jadi kalau imam-imam itu pakai jubahnya panjang, pernah ada satu kali imam itu jubahnya panjang dan dia ini tidak dicatat ya di dalam Alkitab, tapi dicatat di dalam kitab-kitab sejarah mereka. Jadi di hari Sabat itu kan sebenarnya disebutnya mereka tidak boleh bekerja. Jadi kalau langkah berapa langkah, mereka itu udah dikategorikan bekerja begitu. Suatu ketika ada burung masuk di bawah jubah dari si imam itu, burung kecil begitu. Nah, ini mengganggu sekali. Tapi dia tidak boleh lari dan tidak boleh mengusir burung itu. Jadi apa yang dilakukan? Dia diam aja. Dia diam. Jadi waktu pas jubahnya diangkat, udah lewat, burungnya mati. Gitu. Sampai sebegitu ekstrim, luar biasa. Begitu. Nah, bayangkan kalau imam kepala aja melakukan begitu, imam-imam apalagi orang-orang Yahudi biasa. Mereka tuh ditekan begitu. Makanya itu disebut belenggu. Begitu. Jadi berat sekali kehidupan mereka. Terlebih belenggu dosa yang mengikat semua manusia. Nah, tapi ini satu poin yang sama yang kita dapatkan dari Perjanjian Lama juga. Tuhan Allah yang penuh kasih. Dia mendengar keluh kesah dan penderitaan umatnya. Dan Tuhan dia memberikan Yesus, anak tunggal yang penuh kasih itu, untuk mati menebus segala dosa umat manusia. Orang percaya dan mereka yang menaruh iman dan percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan mereka tidak binasa, tetapi memiliki hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita tarik dari satu refleksi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ini? Yang pertama kita bisa lihat bahwa reaksi manusia ketika berada di dalam pergumulan atau tekanan. Waktu kita berada dalam kesepian, merasa hidupnya hampa, kita tuh punya reaksi bermacam-macam. Nah, reaksi yang pertama itu mungkin sama seperti orang Israel, yaitu komplain, ya. Mengeluh. Tuhan kenapa begini? Kenapa begitu? Dulu kalau misalnya mau beli makanan, itu tinggal ada bunyi gitu ya. Taredot, taredot, tanananananat. Nah, pasti tahu apa itu? Nah, itu ya. Oh, langsung ke depan buka pintu, bang, gitu ya, berhenti gitu. Oh, rujak cingur misalnya begitu ya. Atau oh es gitu ya, langsung beli gitu. Kalau sekarang misalnya mau itu, kita mesti jalan dulu 10 menit misalnya ya, atau 5 menit. Wah, Tuhan kenapa begini? Modelnya mengeluh, komplain gitu. Sulit untuk melihat berkat dan kebaikan. Ya, jadi melihatnya kepada apa yang tidak ada. Yang kedua, mungkin reaksi kita adalah blaming. Ya, kita salahkan orang. Ya, seolah-olah orang ini nih yang menjadi sumber masalah. Kalau udah pulang ke rumah, saya tidak tahu ya. Biasanya mungkin kalau udah stres begitu, istri begitu melihat suami pulang, karena kan dari pagi ya waktu buka mata gitu, maka yang dilihat pertama kan suami, lalu ada anak-anak gitu ya, anak-anak. Nah, dari pagi sekali gitu, matahari mau terbit sampai matahari sudah tidak kelihatan. Itu benar-benar dia perjuangan kan itu ya. Jadi mengasuh ya, mempersiapkan bajunya mungkin gitu. Kamu ada yang ketinggalan nggak ini bukunya dan lain sebagainya. Aduh mama aku belum selesai ngerjainnya. Kenapa belum selesai? Disentil begitu misalnya ya. Ini makanannya disiapkan dan lain sebagainya. Ini kamu udah waktu itu bis jemputan udah di depan gitu. Karena biasa mungkin jam, saya nggak tahu, 6:15 ya, pagi-pagi sekali waktu masih gelap. Saya melihat banyak sekali anak-anak kecil gitu ya, bawa ransel, dia siap facing the world begitu. Dia udah siap begitu. Nah itu harus naik bis begitu. Ibu itu saya yakin ibunya udah bangun. Kalau bapak, saya termasuk bapak juga nggak tahu udah bangun atau belum begitu. Ya biasanya kita agak siangan karena kita mesti kerja kayak begitu. Nah ini pergumulan yang luar biasa. Ya, habis itu nganter yang lain lagi ke tempat ini A, B, C dan lain sebagainya sampai sore begitu ya. Begitu suami pulang ke rumah, mungkin kebutuhan pertamanya adalah ditanya ke Hani bagaimana sepanjang hari misalnya begitu ya. Maka yang ingin diungkapkan adalah oleh istri, kamu ini gimana begitu ya.
Seharian ini nggak perhatiin sama keluarga, ini anak begini-gini, ini cerita. Tapi suami juga punya pergumulannya sendiri. Itu di tempat kantor, ya kompetisi dan lain sebagainya. Nah kalau ini dua-dua stres gitu, panas kepalanya, nah maka seperti di gambar itu mereka saling nunjuk. Mereka saling menyalahkan satu sama lain. Dan akhirnya biasanya yang paling puncak yang disalahkan itu bukannya si suaminya, bukan juga istrinya, tetapi Tuhan. Nah, biasanya Tuhan, ya ujung-ujungnya Tuhan. Gitu. Ini Tuhan juga sih begitu ya, tidak memudahkan kehidupan saya. Nah yang ketiga, reaksi yang biasa kita lakukan kalau kita sedang berada dalam pergumulan, itu adalah namanya numbing. Numbing itu adalah kalau kita udah menyalahkan, jadi udah mengeluh, lalu meledak begitu ya, menyalahkan, lalu terus menerus itu berlangsung, tapi akhirnya menjadi begitu berat dan begitu pahit, tetapi kehidupan harus terus berjalan, maka ada satu mode, itu yang disebut mematikan perasaan. Nah ada orang-orang yang akhirnya harus mematikan perasaannya. Jadi karena begitu berat dan begitu pahit, yang dia lakukan adalah dia akan berkata, saya tidak merasa apa-apa, I'm fine. Saya bisa melakukan segala sesuatu. Saya bisa menghadapi semua ini. Nah kelemahannya, kekuatannya, dalam mode yang seperti ini, orang tersebut dia akan mampu untuk tetap maju, seberat apapun kehidupannya. Tetapi kelemahannya adalah karena dia tidak bisa merasakan perasaannya sendiri, dia juga akan sulit merasakan perasaan sesama. Akan sulit sekali. Ya. Sepatulah diinjek dari belakang begitu kan, lagi jalan sepatu diinjek sampai mental sepatunya. Dia bilang, sepatu diinjek. Nah, dia bilang, oh sorry, nah, lewat gitu ya. Gitu. Misalnya lagi jalan ditabrak dari belakang. Oh sorry, nah dia tidak merasa, sama sekali tidak merasa. Karena memang udah mekanis semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah reaksi-reaksi. Nah yang terakhir reaksinya adalah diversion. Diversion itu adalah pengalihan. Saya sepi, saya merasa berat, saya bergumul sekali. Saya perlu yang namanya pengalihan. Supaya tidak terlalu berat. Karena biasanya ada yang mengatakan, kesepian atau kesunyian itu lebih memekakkan telinga daripada suara yang paling bising sekalipun. Ya, begitu. Jadi dia tidak tahan sekali. Kadang-kadang cara pengalihannya itu macam-macam. Bisa mungkin yang dilakukan itu adalah main game, gitu ya. Bisa pakai game. Nah ini yang saya tidak tahu berapa besar pengakuan dosa kita, bukan dosa ini ya gitu ya. Berapa besar pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ya saya juga gitu misalnya ya. Dan mungkin ini juga cukup menjelaskan mengapa kalau kita di bis atau di train gitu, kita bisa banyak sekali mendapati orang-orang yang butuh diversion begitu, butuh outlet ya untuk mengeluarkan betapa beratnya pikiran-pikiran yang selama ini menggandoli begitu ya. Jadi dikeluarkan lewat itu, lewat game gitu. Dan itu bisa sangat mencandu seperti itu, bisa sangat mencandu. Apa yang baik bisa menjadi dosa gitu ya ketika tidak ada moderationnya di sini. Mungkin juga bentuknya adalah, nah ini ya makanan. Kalau ini sih oke Pak begitu ya. Ya ini baik gitu, ini baik ya, tidak salah begitu, baik. Apalagi kalau makannya bersama-sama begitu ya, rame-rame begitu baik sekali begitu. Atau sport ya, nah ini GBBB baik sekali kita ya, ada olahraga ya bersama, jalan kaki, lari, naik sepeda, itu semua baik. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini poinnya adalah apakah kita memiliki atau memilih reaksi yang tepat atau reaksi yang sehat waktu kita berada di tengah pergumulan. Atau reaksi kita itu pertama, mendukakan hati Tuhan. Yang kedua, menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Kalau reaksi kita itu kena kedua hal ini, maka itu sebetulnya adalah reaksi yang tidak sehat. Gitu. Jadi reaksi yang baik itu adalah reaksi yang tidak membawa kita kepada dosa, tetapi reaksi yang membuat kita makin efektif sebetulnya untuk melayani Tuhan dan untuk melayani sesama. Saya salah satunya olahraga, ataupun juga punya waktu teduh yang baik, relasi dengan Tuhan.
Nah, yang kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah, nah tadi dikatakan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan itu mendengar dan mengerti pergumulan kita. Ya. Jadi kalau kita lihat, ternyata ada kesamaan antara kisah di dalam Perjanjian Lama juga dengan kisah di dalam Perjanjian Baru. Tuhan itu adalah Tuhan yang bertindak. Melalui Musa di dalam Perjanjian Lama dan puncaknya melalui Tuhan Yesus di dalam Perjanjian Baru. Dan dia bukan Tuhan yang menatap dari jauh, tetapi dia Tuhan yang hadir bersama-sama. Dia menjadi manusia. Nah, kalau ditanya gitu ya kepada saya, apa keunikan iman Kristen? Maka keunikan iman Kristen saya katakan, ini adalah salah satu keunikan iman Kristen. Yaitu Tuhan tidak hanya menatap dari jauh. Atau dikatakan Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh di sana. Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak bisa didekati. Tetapi di dalam iman Kristen, dia adalah Tuhan yang menghampiri. Dia adalah Tuhan yang menghampiri bukan hanya di dalam kata-kata, tapi betul-betul datang mewujud sampai dia betul-betul menjadi hamba, saya dikatakan. Mati di atas kayu salib untuk mengasihi kita. Yang ketiga yang bisa kita tarik di sini, poinnya adalah sumber kelepasan dan kelegaan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, makna hidup tidak terletak pada diri kita, seberapa yang kita dapatkan, seberapa yang kita miliki, tetapi ada pada Tuhan. Ketika kita merasa sepi, kosong, atau dalam pergumulan, hanya Tuhan yang bisa memberikan kelepasan itu. Sukacita dan kepenuhan hidup tidak selalu tentang apa yang kita genggam, tetapi juga apa yang kita bagi kepada sesama. Tapi Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang bernama Blaise Pascal, dia bagus sekali, dia menuliskan kalimat ini. There is a God-shaped vacuum in the heart of every man. Ada satu tempat yang kosong di dalam hati manusia, ukurannya adalah sebesar ukuran Tuhan, which cannot be filled by any created thing. Nggak bisa diisi oleh apapun juga, but only by God, the Creator made known through Jesus Christ. Betul kita mengisi hati kita dengan banyak hal, tetapi ada satu tempat yang memang manusia itu didesain hanya bisa diisi oleh Tuhan, dan hanya Dia yang bisa memuaskan. Ada seorang penulis yang baik bernama Lydia Brownback. Lydia mengatakan seperti ini. God created human beings with a capacity for loneliness. Tuhan itu menciptakan kita dengan satu kemampuan untuk loneliness gitu. Unik sekali ini. Ini satu ide yang menurut saya unik sekali. So, kenapa? So that we would yearn for and find our all in Him. Jadi memang sengaja Tuhan menciptakan kita dan membuat kita dengan satu tempat yang ada kosongnya dan hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. In other words, loneliness is an indicator that something is missing. And that something is found only in Jesus Christ. Hanya bisa dipenuhi dan ditemukan di dalam Tuhan Yesus. Tapi Saudara, mungkin sampai sini kita bertanya, oh kalau begitu Pak Yudi, berarti semua orang Kristen dan semua anak Tuhan sudah percaya kepada Tuhan tidak akan merasa kesepian. Amin Bapak Ibu? Saya lihat kurang yakin jawab aminnya. Karena ternyata masih berasa kesepian juga begitu ya. Jawabannya adalah masih bisa bergumul dengan kesepian. Tetapi berbeda kesepiannya. Kesepian bagi orang-orang yang bukan anak Tuhan adalah kesepian karena tidak memiliki Tuhan. Tapi kesepian bagi anak-anak Tuhan, nah ini poinnya ya. Kesepian bagi anak-anak Tuhan adalah kesepian karena dia belum pulang ke rumah Tuhan. Sebab yang namanya loneliness itu baru bisa betul-betul dihilangkan ketika si ciptaan itu, yaitu kita, bertemu dengan kekasih hati yang sejati, yaitu Tuhan sendiri. Pada waktu itu, hati kita betul-betul merasa penuh, hati kita betul-betul merasa lengkap. Nah, itu adalah perbedaan yang mendasar antara orang yang merasa sepi di luar Tuhan dan juga di dalam Tuhan. Jadi setiap hari sebetulnya setiap anak Tuhan selalu menantikan untuk dekat dengan Tuhan dan untuk bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Puji Tuhan. Paduan suara Pasutri akan membawa kita masuk ke dalam saat hening untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan lebih dalam.